Tawa ning henu bineneheraken damel Ada hukum sandi yang dalam hal ini memiliki khasanah sastra tinggi, bisa dibaca tapi tidak diketahui maknanya. Kediri, kawasan yang dibelah arus Sungai Brantas ini pernah muncul sebuah peradaban besar yang tercatat dalam buku-buku sejarah Indonesia. Nama Kediri dinarasikan sebagai peradaban maju di masa Nusantara kuno atau era klasik. Jejak-jejak kejayaan kerajaan Kediri tak hanya dideteksi dari tinggalan arca, candi maupun prasasti. Kerajaan Kediri yang dikenal menjunjung tinggi budaya literasi melahirkan karya-karya sastra yang menjadi rujukan sejarah bahkan hingga sampai saat ini. Halo Kediri Pedianis, apa kabar Indonesia? Pada masa kerajaan Kediri, karya sastra mengalami perkembangan yang sangat pesat. Mengapa demikian? Karena dari masa ini dihasilkan karya-karya sastra, terutama dalam bentuk kakawin atau kitab yang berkontribusi penting terhadap narasi sejarah dan peradaban masyarakat Jawa kuno. Misalnya kitab Baratayuda yang digubah oleh Empu Panuluh dan Empu Sedah. Kitab ini mengisahkan perang saudara atau civil war antara kerajaan Jenggala dan kerajaan Panjalu. Peristiwa Civil War yang terjadi di era kerajaan Jayabaya itu melahirkan slogan Panjalu Jayati yang berarti Kediri menang. Semboyan Panjalu Jayati diabadikan ke dalam inskripsi prasasti Hantang yang ditemukan di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Para ahli epigrafi menyebut tulisan Panjalu Jayati ini memiliki bentuk yang unik. Huruf pada frasa itu berbentuk kotak atau persegi. Garis visualnya lebih menonjolkan sisi keindahan gaya penulisan. Dikenal dengan nama aksara kuadrat. Huruf ini adalah tinggalan kebudayaan yang menjadi identitas kerajaan Kediri. Salah satu tinggalan arkeologi yang terdapat aksara kuadrat, contohnya Gua Silomangkleng yang ada di belakang saya ini. Aksara kuadrat sebagai identitas kerajaan biasanya tertera di sejumlah sudut bangunan tinggalan situs arkeologi dari kerajaan Kediri. Mari kita telusuri. Di situs Gua Batu Silomangkleng terdapat inskripsi aksara kuadrat pada permukaan depan dinding gua seperti yang ada di depan saya ini. Tetapi sayang, tulisannya sudah sangat aus dan sudah tidak bisa dibaca lagi. Pada dinding luar Goa Silomangkleng terdapat satu baris aksara yang memiliki ciri-ciri aksara kuadrat khas era kerajaan Kediri. Beberapa tanda sandang atau vokalisasi yang masih bisa terlihat antara lain wulu, pepet, dan repa. Sejumlah aksara konsonan yang masih tampak namun sangat sulit untuk direkonstruksi. Seperti apa bentuk sebaran pengaruh aksara kuadrat dalam kajian kebudayaan akan kita eksplorasi lebih dalam. Mari kita ikuti. Tampil monggo mulai.
Pepet. Yang ini apa? Pangkon. Ya. Kalau yang ini apa? Jadi aksara kuadrat ya, atau dahulu itu disebut sebagai kadiri kuadrat, adalah salah satu style atau gaya ya dari aksara Jawa kuno yang memiliki bentuk timbul. Tapi di sini tidak hanya timbul ya, tapi kelihatan seperti balok ya, kotak ya, seperti kotak-kotak seperti balok ya, itulah dari bentuk yang timbul ya, kemudian bentuk seperti kotak-kotak itu oleh seorang epigraf, seorang peneliti Belanda, peneliti prasasti namanya Pak Kasparis, itu disebut sebagai aksara kuadrat. Penguasa atau raja yang menggunakan jenis aksara kuadrat itu kebanyakan adalah Raja Kadiri seperti Jayabaya. Kemudian paling banyak juga itu Kertajaya dalam prasasti Sapu Angin itu juga kuadrat. Ya makanya pada awalnya itu disebut sebagai aksara Kadiri kuadrat karena temuannya lebih banyak di Kediri. Tapi lambat laun ternyata tidak hanya di Kediri, bahkan ditemukan sampai Jember sana ya. Dan juga di sebelah baratnya Gunung Wilis seperti Madiun, Magetan, Ponorogo juga banyak sekali. Nah, kebetulan salah satu ya prasasti yang menggunakan aksara kuadrat dan lengkap itu ditemukan di Kediri, yaitu prasasti Lucem itu tadi. Prasasti Lucem atau disebut juga prasasti Posarang ya. Itu pun sebenarnya bukan dari zaman Kadiri, jauh sebelum. Itu awal abad 11 ya. Di situ. Aksara kuadrat di prasasti Lucem dipahat pada batu alam utuh. Meski berusia lebih dari 1000 tahun, aksara kuadrat yang ada di prasasti Lucem ini masih bisa sangat jelas untuk dibaca. Keunikan aksara kuadrat di prasasti Lucem bisa dilihat dari bentuk visualnya. Jika lazimnya prasasti dihiasi dengan rangkaian kata-kata yang dipahat ke dalam atau dilubangi, gaya kuadrat justru sebaliknya. Tulisan dibentuk 3 dimensi dengan huruf menonjol keluar atau timbul, mirip relief candi. Dari kajian epigrafi, aksara kuadrat bersifat ornamental yang lebih mengedepankan keindahan. Di tubuh prasasti, sejumlah tanda baca dipahat melengkung. Tiap-tiap ujungnya lancip menyerupai tulisan kaligrafi di kebudayaan Islam. Masyarakat Dusun Mojodhuwur, Desa Posarang, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, mengenal prasasti yang dibuat tahun 1012 Masehi ini dengan sebutan Watu Tulis. Sekarang saya di sini ditemani dengan juru pelihara dari prasasti Lucem bersama dengan Pak Nur Ali. Pak Nur Ali. Iya. Untuk maknanya yang ada di sini ini kan mungkin masyarakat luas belum mengenal. Jadi Bapak bisa jelaskan terkait makna dari tulisan yang ada di sini. Oke. Ini saya bisa ijaz satu persatu mulai dari sini. Ini tertulis hurufan S Saka, dibacakan langsung 934 Saka. Tewe ning henu bineneheraken damel samgat lusem puge sang sejauh mana sejauh mana misalkan ya wilayah yang disebut sebagai bumi Kadiri. Jadi kalau depannya bumi itu pasti lebih luas seperti ngomongin provinsi situ. Nah, kita tahu di sini dapat ditafsirkan berdasarkan persebaran tinggalan budaya. Salah satunya yaitu aksara kuadrat. Dan itu pun di wilayah itu nggak mungkin hanya aksara kuadrat. Pasti juga ada prasasti peninggalan kerajaan Kadiri lainnya juga di situ. Jadi itu adalah sekaligus sebagai penanda kekuasaan politik. Selama di situ masih ditemukan aksara kuadrat, berarti di situ masih ada hubungan dengan pusat. Di situ. Kalau tidak mungkin. Situ penandanya lebih ke seni tulis kan. Masa Kadiri itu kan dimana kebudayaan sastra ya atau tulis ya itu kan dijunjung tinggi di situ. Kalau lewat bangunan candi itu identik zaman Sindok.
di mana di situ ada candi yang dibangun oleh Musindo. Di situ adalah tanda kekuasaan politik. Atau masa Mataram kuno itu masih mengidentikan candi sebagai penanda kekuasaan politik. Kalau zaman Kadiri itu selain candi masih digunakan ya. Tapi lebih dominan lagi adalah aksara kuadrat. Kalau zaman Singosari kembali ke candi. Zaman Majapahit kembali ke candi. Perjalanan menelusuri sebaran aksara kuadrat, kami lanjutkan menuju situs Bioro yang berada di Dusun Bioro, Desa Kandangan, Kabupaten Kediri. Terletak di tengah pemakaman umum, pada situs arkeologi ini kami menjumpai sejumlah benda cagar budaya, antara lain gentong, batu, dakon. Dan yang paling menarik adalah adanya tugu kecil dengan inskripsi aksara kuadrat. Dari kajian kebudayaan, aksara kuadrat bisa dibilang merupakan identitas budaya dari Kerajaan Kediri. Huruf ini tersebar di seluruh penjuru mata angin dataran rendah sekitar Gunung Wilis. Berdasarkan persebaran tinggalan arkeologinya, Kerajaan Kediri memiliki struktur wilayah kekuasaan atau geopolitik meliputi Kediri, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, dan Nganjuk. Hal tersebut bisa dilihat dari gaya kuadrat yang tertera di gua pertapaan, batu monolit, komponen bangunan candi, artefak batu, arca, prasasti, dan fragmen benda kuno lainnya. Sebagai contoh nilai-nilai budaya peninggalan Kerajaan Kediri yang ditulis dengan aksara kuadrat, misalnya inskripsi situs Bioro ini yang ada di Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Pada era kejayaan Kerajaan Kediri, huruf kuadrat juga berfungsi menandai pengaruhnya pada daerah-daerah di sekitarnya. Persebaran aksara kuadrat meliputi wilayah Jawa Timur, dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, Bali, bahkan juga ditemukan Candi Muaro, Jambi di Sumatera. Kemarin saya habis diskusi dengan para ahli epigrafi Indonesia. Aksara kuadrat itu adalah aksara yang paling ditakuti oleh kalangan peneliti prasasti. Paling ditakuti. Karena apa? Rawan sekali kebingungan di tengah-tengah kita membaca itu. Apalagi belum membedakan antara simbol dan angka tahun. Jadi ada hukum sandi yang dalam hal ini memiliki khasanah sastra tinggi, dan itu hanya dijumpai pada prasasti kuadrat. Makanya tidak aneh sampai saat ini banyak sekali prasasti kuadrat itu yang bisa dibaca tapi tidak diketahui maknanya. Tapi setelah saya review, kemungkinan salah dalam pembacaan. Rumitnya aksara kuadrat mulai dari sisi paleografi. Paleografi itu pembacaan bentuk aksaranya, dan epigrafi, pencarian makna kalimat atau kata, penafsirannya harus sangat rumit sekali di situ. Makanya kalau nggak hati-hati kadang-kala ya terjadi kesalahan baca, itu sering banget terjadi mulai dari zaman Belanda hingga kini malahan di situ, Mas. Keberadaan aksara kuadrat setidaknya dapat menyibak misteri Kerajaan Kadiri yang hingga sampai saat ini masih berselimut misteri. Aksara kuadrat bisa jadi hanya satu dari banyaknya bukti peradaban Kediri di masa lalu. Ada dugaan sejumlah situs sejarah dari peradaban besar zaman kuno itu masih tersembunyi. Letusan Gunung Kelut yang menyuburkan jutaan material vulkanik mengubur bukti-bukti peradaban Kediri. Itu artinya ada indikasi kuat jika keberadaan peradaban besar itu masih terpendam di bawah tanah atau belum mau menampakkan diri.